Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arneta Devita Maharani dari kelas K6 21 ANR dengan nomor NPM 10 22 12 80. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamatan dua perusahaan yang gagal dan berhasil. Untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Kreativitas dan Inovasi Bisnis. Baik, yang pertama ada Apple. Apple adalah salah satu perusahaan smartphone premium terbaik di dunia. Apple menerapkan Relate Verification Strategi. Strategi ini menghasilkan produk dengan beberapa kemiripan antara produk-produk yang sudah ada dengan produk yang akan dikembangkan. Pada tahun 1984, Apple meluncurkan Macintosh sebagai personal komputer yang akhirnya sukses. Namun, sebelumnya Apple sudah merilis produk yang berkaitan dengan Macintosh, yaitu Apple One Motherboard. Selain itu, Apple memasuki masa-masa penurunan pada tahun 1990-an, ketika Microsoft mulai mengembangkan personal komputer dengan harga yang lebih murah dan praktis. Apple hampir saja bangkrut. Kemudian, pada tahun 2001, Apple kembali meluncurkan iPod dan iTunes pada tahun 2003. Kemudian disusul dengan iPhone pada tahun 2007. Peluncuran produk ini sukses. Diverifikasi produk yang saling berkaitan ini disambut dengan baik oleh pasar. Apple mampu menyinergikan sumber daya dan keahlian yang dimiliki untuk menghasilkan produk komputer hingga ponsel genggam. Bahkan, Relate Verification Strategi yang dihasilkan menambah ke tablet, jam tangan, True Wireless, stereo, laptop, dan lainnya. Strategi diverifikasi Apple membawa Apple mencapai kesuksesannya. Selanjutnya ada perusahaan berhasil, yaitu Apple yang tadi sudah kita jelaskan. Nama perusahaannya adalah Apple. Didirikan pada 1 April 1976. Pendirinya adalah Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. CEO terkini per Januari 2022 adalah Tim Cook. Industri teknologi atau IT, elektronik, konsumen. Sektornya adalah teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Kemudian ada situs web resminya, yaitu Apple Inc. Kemudian ada gambaran umum tentang Apple, yaitu yang pertama ada produk dan layanan. Yang pertama ada hardware. Apple terkenal dengan berbagai produk hardware seperti iPhone atau ponsel pintar, iPad atau tablet, Mac atau komputer pribadi, Apple Watch atau smartwatch, dan iPod perangkat pemutar musik. Perangkat lunak adalah kemudian ada perangkat lunak. Sistem operasi utama yang digunakan oleh produk Apple adalah iOS untuk perangkat mobile, Mac OS untuk komputer pribadi, dan Watch OS untuk Apple Watch, dan tvOS untuk Apple TV. Kemudian ada layanan, yaitu Apple menyediakan berbagai layanan seperti Apple Music, Apple TV, plus Apple Arcade, dan iCloud. Kemudian yang kedua ada inovasi dan desain. Apple dikenal sebagai perusahaan yang vokal dalam inovasi dan desain produk. Mereka menciptakan tren industri dan fokus pada desain yang elegan dan minimalis. Yang ketiga ada ekosistem tertutup. Apple dikenal dengan ekosistem tertutupnya, di mana produk-produknya saling terintegrasi secara mulus. Contohnya, produk seperti iPhone, iPad, dan Mac dapat terhubung dan berbagi data dengan mudah. Yang keempat ada penjualan global. Apple salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia dan memiliki pangsa pasar global yang besar. Produk-produknya dijual di banyak negara di seluruh dunia. Yang kelima ada keuangan.
Apple adalah salah satu perusahaan publik terbesar di dunia berdasarkan nilai pasar. Pada saat pengetahuan terakhir saya, Januari 2022 itu, Apple kapitalisasi pasar yang sangat tinggi. Kemudian yang keenam ada inisiatif lingkungan. Apple aktif dalam inisiatif keberlanjutan dan telah berkomitmen untuk membuat operasinya lebih ramah lingkungan. Mereka berusaha menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab dan menggunakan energi terbarukan. Selanjutnya yang ketujuh ada penelitian dan pengembangan. Apple menginvestasikan sejumlah besar sumber daya dalam penelitian dan pengembangan untuk terus memperbarui dan meningkatkan produk-produknya. Dan yang terakhir ada komitmen pada privasi. Apple menekankan komitmen pada privasi pengguna dan secara teratur mengambil langkah-langkah untuk memperkuat keamanan data pelanggan. Selanjutnya, Apple ini telah mampu bertahan dan terus menciptakan pemecahan yang kreatif melalui beberapa faktor yang mencakup inovasi, kemampuan dalam memecahkan masalah, dan kemampuan untuk diterima secara budaya dan ekonomis. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan keberhasilan Apple dalam hal ini. Yang pertama ada inovasi. Apple dikenal sebagai pelopor inovasi dalam industri teknologi. Mereka seringkali menghadirkan produk-produk yang mengubah paradigma dan menciptakan tren baru di pasar. Contohnya adalah peluncuran iPhone yang memadukan telepon genggam dengan pemutar musik dan perangkat internet, mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Proses inovasi Apple melibatkan penelitian dan pengembangan yang intensif. Ada pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan pelanggan serta kemampuan untuk melihat peluang yang belum terpikirkan sebelumnya. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Apple fokus pada pemecahan masalah pengguna dengan menyediakan produk dan layanan yang mudah digunakan dan terintegrasi secara mulus dan memberikan pengalaman pengguna yang luar biasa. Desain yang user-friendly dan antarmuka yang intuitif dengan ciri khas produk Apple. Perusahaan ini juga berkomitmen untuk memperbarui dan meningkatkan produknya berdasarkan umpan balik pelanggan dan perubahan dalam kebutuhan pasar, sehingga mereka dapat terus memberikan solusi yang relevan. Kemudian ada diterima budaya dan ekonomis. Apple memahami pentingnya terhubung dengan budaya dan mengikuti tren. Mereka tidak hanya menciptakan produk, tetapi juga menciptakan gaya hidup yang diinginkan oleh banyak orang. Desain produk Apple seringkali dianggap sebagai simbol status dan gaya hidup modern. Dari segi ekonomi, Apple berhasil menciptakan model bisnis yang kuat, termasuk penjualan produk keras layanan digital seperti Apple Music dan iCloud, dan ekosistem tertutup yang mendorong pelanggan untuk tetap berada dalam ekosistem Apple. Kemitraan strategis dan pasar yang cerdas juga menjadi bagian dari kesuksesan ekonomis Apple. Memungkinkan mereka untuk tetap relevan dan berkembang di pasar global. Dan penting juga untuk diingat bahwa kesuksesan Apple tidak hanya berasal dari inovasi teknologi semata, tetapi juga dari pemahaman mendalam mereka terhadap kebutuhan dan preferensi pelanggan, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, serta kebijakan manajemen yang kuat dalam merancang dan mengimplementasikan strategi bisnis yang efektif. Selanjutnya ada perusahaan gagal, yaitu dari BlackBerry. Nama perusahaan adalah BlackBerry Limited dan didirikan pada 1984, awalnya sebagai Research in Motion Limited. Pendirinya adalah Mike Lazaridis dan Douglas Fagin. Kemudian industrinya adalah teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, keamanan perangkat lunak. Selanjutnya adalah situs web resmi, yaitu BlackBerry.
BlackBerry pertama dikenal dengan ponsel pintarnya yang terkenal dengan desain fisik keyboardnya yang khas. Pada masa kejayaannya, ponsel BlackBerry sangat populer di kalangan profesional dan bisnis karena keamanan tinggi dan fitur komunikasi yang handal. BlackBerry OS dan BlackBerry Messenger yaitu mampu mengoperasikan sistem operasi sendiri. BlackBerry OS yang dirancang khusus untuk perangkat BlackBerry. Kemudian BlackBerry Messenger atau BBM juga menjadi platform pesan instan yang populer pada masa itu. Kemudian BlackBerry juga dikenal sebagai penyedia solusi keamanan tinggi untuk perangkat mobile dan perusahaan mereka menawarkan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk melindungi data dan komunikasi bisnis komunikasi bisnis. Selanjutnya ada sering perubahan tren di pasar ponsel pintar dan meningkatnya persaingan BlackBerry mengalami perubahan strategi. Mereka beralih fokus dan produksi ponsel pintar ke pengembangan dan penawaran solusi keamanan perangkat lunak yang lebih luas. Selanjutnya ada penyebab kegagalan dari BlackBerry. Kegagalan BlackBerry sebagai pemimpin pasar ponsel pintar dapat disebabkan oleh sejumlah faktor yang mencakup perubahan tren industri, persaingan yang sengit, dan keputusan manajemen yang mungkin tidak terlalu tepat. Berikut adalah beberapa faktor kunci yang menyumbang terhadap kegagalan BlackBerry. Yang pertama adalah ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan tren. BlackBerry terlambat dalam mengikuti tren ponsel pintar berbasis sentuhan. Mereka mempertahankan fokus pada ponsel dengan keyboard fisik, sementara pasar beralih ke perangkat sentuh dengan antarmuka yang lebih intuitif. Keputusan ini menyebabkan mereka kehilangan daya tarik di antara konsumen yang lebih suka perangkat baru yang lebih interaktif. Yang kedua ada kelemahan sistem operasi BlackBerry atau OS. Sistem operasi BlackBerry OS merupakan handal dan aman, tidak mampu bersaing dengan Android dan iOS dalam hal kekayaan, aplikasi dan pengalaman pengguna. Keterbatasan dalam ekosistem aplikasi menyulitkan pengguna BlackBerry untuk menikmati berbagai aplikasi yang tersedia di platform pesaing. Yang ketiga ada kurangnya inovasi produk yang signifikan. Selama beberapa tahun terakhir, BlackBerry tidak meluncurkan produk-produk inovatif yang dapat bersaing dengan ponsel pintar dari produsen lain. Kekurangan inovasi dapat menyebabkan kehilangan minat konsumen dan pasar. Selanjutnya ada peningkatan keamanan yang kurang relevan. Meskipun BlackBerry dikenal karena keamanan perangkatnya, keamanan menjadi lebih relevan di antara konsumen umum setelah munculnya perangkat Android dan iPhone yang juga meningkatkan standar keamanan mereka. Dengan demikian, keunggulan BlackBerry dalam hal keamanan tidak lagi menjadi faktor penentu yang menonjol. Kemudian ada tingkat pesaing yang tinggi. Persaingan di pasar ponsel pintar semakin ketat dengan munculnya iPhone dan Apple dari perangkat Android dari berbagai produsen. BlackBerry kesulitan untuk bersaing dalam hal inovasi produk, pengalaman pengguna, dan ekosistem aplikasi yang kaya. Selanjutnya yang keenam ada krisis layanan dan gangguan. Beberapa gangguan layanan yang signifikan pada tahun 2011 membuat reputasi BlackBerry merosot dan hal ini membahayakan kepercayaan pelanggan, keandalan dan ketersediaan layanan merupakan faktor penting dalam mempertahankan kepercayaan pelanggan. Kemudian yang terakhir ada strategi bisnis. Perusahaan mungkin tidak segera mengenali perubahan pasar atau merespon dengan cepat dalam mengubah strategi bisnisnya, seperti beralih dari produksi ponsel pintar ke solusi keamanan perangkat lunak, perubahan kepemimpinan, restrukturisasi bisnis, dan upaya transformasi
telah dilakukan oleh BlackBerry untuk mencoba mengatasi beberapa masalah ini. Namun dinamika pasar yang cepat dan persaingan yang ketat membuat sulit bagi BlackBerry untuk kembali menjadi pemimpin pasar ponsel pintar. Perusahaan kemudian berfokus pada solusi keamanan perangkat lunak dan bisnis keamanan. Ya, fitur BBM ini atau BlackBerry Messenger mampu memikat hampir semua orang di era tahun 2010-an karena menawarkan sensasi berkomunikasi dengan cara praktis, mudah, dan mampu menjadi tren bagi kalangan anak muda saat itu. Kemudian desain BlackBerry yang terkenal dengan bentuk keyboard atau QWERTY nyatanya tidak mau beradaptasi dengan perkembangan dunia teknologi yang mulai memilih desain layar sentuh untuk produk yang dikeluarkan. Hasilnya, BlackBerry kalah bersaing dan bisa dibilang terlambat saat akan mulai beradaptasi karena alih-alih meningkatkan kebutuhan pasar BlackBerry, malah mempertahankan apa yang mereka buat tanpa mempertimbangkan hasil akhirnya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.